Sobat NTMC, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi meninjau kesiapan jalan di ruas tol Trans Jawa menjelang Ramadan dan arus mudik Lebaran 2022. Berikut laporan tim liputan NTMC bersama reporter Luis Ayu dan juru kamera Irfan dan Tri Yuliansyah dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, selama 2 hari kami melakukan inspeksi jalan atau pengecekan jalur mudik bersamaan dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Firman Santiabudi. Selama 2 hari pada 9 hingga 10 Maret 2022 kami merasakan langsung bagaimana jalur yang nantinya akan ditempuh oleh para pemudik. Bahkan Kakor Lantas memilih mengendarai mobilnya sendiri untuk memastikan bagaimana kondisi jalan yang dilalui, yakni dari Jakarta, Semarang hingga Surabaya. Dapat kami jabarkan pada hari pertama, di mana rombongan Kakor Lantas menuju titik yang pertama yakni di Pos Cikopo, Jawa Barat. Ruas tol Cikopo yang merupakan jalur pertama tumpahnya arus kendaraan dari Jakarta, sehingga saat meninjau langsung, Kakor Lantas meminta personil Ditlantas khususnya Polda Jawa Barat yang ditugaskan di wilayah tersebut agar dapat lebih siap dalam mengurai kendaraan jika terjadi kepadatan. Kemudian rombongan berangkat menuju Semarang, Jawa Tengah dan berhenti di titik berikutnya yakni di gerbang tol Kali Kangkung. Kakor Lantas menemukan beberapa temuan seperti kontur tanah yang tidak rata sehingga menyebabkan jalan menjadi gelombang. Hal tersebut harus menjadi diwaspadai bagi para pengguna jalan. Kakor Lantas juga meminta pihak terkait khususnya Ditlantas Polda Jawa Barat untuk memasang sejumlah rambu-rambu peringatan di beberapa titik tersebut agar mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Kemudian Kakor Lantas menuju titik terakhir di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di Pospol Simpang Waru, di tempat saya melaporkan saat ini, di mana Kakor Lantas juga menemukan beberapa hal-hal rawan, seperti adanya pembatas pagar jalan yang rusak, kemudian beberapa ruas jalan yang tergenang air akibat turun hujan, juga adanya kendaraan truk yang tidak mampu melaju jalan karena muatan, karena sehingga menyebabkan menghambat ruas pengguna jalan lainnya di ruas jalan tol menuju Surabaya, Jawa Timur. Kita bisa melihat bahwa kesiapan ini untuk menghadapi kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat pada saat nanti Lebaran memang perlu kita siapkan sejak awal, karena ini juga penting buat kami sebagai bahan nanti melaporkan kepada pimpinan pada rakor tingkat pusat dengan bahan-bahan dan temuan-temuan sementara yang akan kami laporkan di dalam hasil laporan tadi tentunya. Kakor Lantas ingin personil di masing-masing wilayah untuk melakukan evaluasi, mengecek kembali titik-titik rawan kecelakaan, kemacetan, maupun masalah lalu lintas lainnya yang berdampak bagi pengguna jalan. Personil di setiap wilayah akan melakukan berbagai persiapan seperti rekayasa lalu lintas, menyiapkan sejumlah posko pelayanan, posko kesehatan, dan tentunya petugas yang siap mengantisipasi segala kondisi kejadian yang bersifat emergensi di jalur tol Trans Jawa pada Lebaran tahun 2022 nanti. Kakor Lantas pun menghimbau masyarakat untuk menyiapkan diri juga kendaraan sebelum melaksanakan perjalanan mudik. Patuhi aturan lalu lintas dan beristirahatlah pada saat mengalami kelelahan. Utamakan keselamatan dan kesehatan. Kita ingin mempersiapkan kepada anggota kita, saudara-saudara kita, seluruh masyarakat yang nanti akan melaksanakan mudik. Ya, tentunya saya sangat ingin menyampaikan bahwa perlu persiapan baik fisik, ya, kemudian kendaraan yang akan digunakan, perilaku pada saat di jalan, muatan yang dibawa, sampai kepada nanti mungkin kalau ada rencana berpariwisata ke tempat-tempat yang sudah dituju, tolong disiapkan betul karena kita masih berhadapan dengan COVID-19. Keberadaan petugas di lapangan bukan untuk menghukum, namun untuk memastikan bahwa masyarakat dapat tertib dan patuh pada rambu-rambu yang ada, agar terciptanya kenyamanan dan keselamatan bersama. Ya Sobat NTMC, Korlantas Polri bersama instansi terkait lainnya akan terus berkoordinasi guna memastikan kesiapan agar terciptanya ketertiban dan kelancaran selama berlalu lintas menjelang Operasi Ketupat 2022 mendatang. Tentunya serta dapat mendukung peningkatan ekonomi maupun pembangunan nasional. Apalagi diketahui bersama
bahwa kebijakan pemerintah pusat mulai melonggarkan mobilitas masyarakat terkait berpergian, di mana tidak perlunya adanya tes PCR ataupun antigen lagi. Meskipun pemerintah belum mengumumkan secara resmi diperbolehkannya mudik atau tidak, namun yang pasti Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah skenario arus mudik Lebaran 2022. Dari Surabaya, Jawa Timur, Louis Ayu dan tim liputan NTMC melaporkan. Baik, terima kasih informasinya untuk tim NTMC di lapangan. Demikian News Flash kali ini, nantikan News Flash berikutnya dengan informasi lainnya hanya di NTMC Polri. Dan dalam rangka Ops Keselamatan yang digelar pada tanggal 1 hingga 14 Maret 2022, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan mari kita putus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tertib melaksanakan protokol kesehatan. Dan segera laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video dan juga foto. Dan jangan lupa untuk kirim dan mention Instagram kami di @ntmcpolri, disertai dengan hashtag lapor NTMC. Untuk informasi arus lalu lintas dapat Anda hubungi call center kami di 1500669 atau di SMS Center 9119. Saya Bribda Mercy, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi.